Halo guys, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Jumpa lagi di PTK Review. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul You Are the Apple of My Eye. Film yang dirilis tahun 2011 ini mengambil cerita dari sebuah novel yang mengisahkan kisah cinta antara Koteng yang diperankan oleh Ko Cheng Tung dan Senchai yang diperankan oleh Michelle Chen. Penonton ketika melihat film ini merasakan bukan dari mata saja, melainkan juga bisa sampai ke hati dan membuat para penonton baper. Saya sarankan kali ini kalian untuk menonton film aslinya, karena pengalaman menonton film aslinya sangat mantul. Jangan lupa padamkan si merah dan bunyikan loncengnya. Sebelum masuk video, seperti biasa, intro. Di awal film, pada tahun 2005, kita ditunjukkan sebuah seragam SMA dan seorang pria yang sedang makan apel. Dia bernama Koteng. Lalu, kita dibawa masuk flashback di tahun 1994. Waktu itu, Koteng masih SMA. Koteng memiliki 4 sahabat dengan keunikan masing-masing. Mereka bernama Aho, berbadan gendut, Boci, yang anunya tegak terus, Sao pecinta basket, dan Lau yang suka menggaruk-garuk anunya. Mereka berempat sama-sama menyukai siswi tercantik di kelasnya, yaitu Senchai. Senchai memiliki sahabat yang bernama Wan. Ketika pelajaran dimulai, Koteng dan Boci malah colai. Gila gak tuh? Karena kejadian itu, mereka berdua dimarahi guru. Boci disuruh duduk di bangku depan, sedangkan Koteng disuruh duduk di depan Senchai. Senchai merupakan murid tercantik, terpandai, tercerdas, dan terpintar di sekolah. Akan tetapi, Koteng tidak terlalu menyukai Senchai. Karena Koteng berpikir, murid pintar dan murid bandel tidak akan bisa cocok. Berbeda dengan 4 sahabat Koteng yang menyukai Senchai. Mereka punya cara sendiri-sendiri untuk mendekati Senchai. Lau dengan sulapnya yang absurd, Sao dengan gaya sok kerennya, Aho dengan gaya berbicara dewasanya, Boci dan Yah kelihatan dia yang paling tidak ada harapan. Pelajaran dimulai seperti biasa. Bu guru menyuruh untuk mengeluarkan buku bahasa Inggris. Senchai kelihatan tidak membawanya. Bu guru menyuruh yang tidak bawa buku untuk berdiri. Koteng berpikir menyenangkan melihat siswi teladan seperti Senchai dihukum. Tapi kenyataannya, Koteng memberikan bukunya untuk dipinjam Senchai. Koteng pun dihukum oleh guru. Senchai berterima kasih kepada Koteng dengan cara Senchai akan membantu Koteng belajar agar mendapat nilai bagus. Di awal-awal belajar, Koteng malas-malasan. Tapi karena Senchai terus memaksa Koteng untuk belajar, mau tidak mau Koteng belajar. Saat pembagian nilai, Koteng mendapat nilai 75. Koteng membuat satu kelas terkejut. Sejak saat itu, Koteng dan Senchai mulai akrab. Koteng mengajak Senchai untuk taruhan. Taruhannya, jika Senchai bisa mendapat nilai lebih tinggi saat ujian dari Koteng, maka Koteng akan menuruti semua kemauan Senchai. Tapi, jika Senchai kalah, Senchai harus menguncir kuda rambutnya selama 1 bulan. Senchai pun setuju. Mulai hari itu, mereka berdua selalu belajar dengan giat bersama-sama. Dari sini, benih-benih cinta mulai tumbuh antara mereka berdua. Hasil ujian diumumkan. Seperti biasa, Senchai mendapat peringkat 1. Karena Koteng merasa kalah taruhan, Koteng mencukur botak rambutnya. Senchai melihat itu dan tertawa. Keesokan harinya, di sekolah, Koteng dan teman-temannya saat sedang mengobrol, mereka melihat Senchai cantik sekali dengan rambut diikat. Walaupun Senchai menang taruhan, tapi Senchai tetap mengikat rambutnya. Sejak saat itu, Koteng menganggap belajar adalah kegiatan yang sungguh menyenangkan. Ketika di kelas, pengawas sekolah datang dan memberitahu uang kas dicuri. Pengawas menyuruh mereka untuk menuliskan nama yang mereka curigai. Sao menolak dengan mengatakan, "Kami tidak bisa menuduh teman sekelas kami." Koteng membela Sao, lalu pengawas menuduh mereka berdua.
Senchai lalu membela mereka berdua dan disusul dengan Aho, Bochi, dan Lau. Karena mereka berlima, satu kelas terprovokasi dan melempar tas ke pengawas. Mereka berlima dihukum. Senchai menangis karena dia malu dan baru pertama kali dihukum. Koteng dan teman-temannya menghibur Senchai. Senchai pun tersenyum. Uang kas tidak ada yang tahu siapa yang mengambil dan mereka tidak peduli dengan hal itu. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Mereka berlibur ke pantai dan saling bercerita tujuan mereka di masa depan. Di malam hari, Senchai menyuruh Koteng untuk menemuinya. Senchai sedih dan curhat ke Koteng. Dia tidak lolos masuk universitas pilihannya. Lalu Koteng menenangkan Senchai. Senchai dan Koteng berada di stasiun untuk menuju ke perguruan tinggi. Senchai memang tidak lolos universitas pilihannya, tapi Senchai diterima di universitas pendidikan. Sebelum berangkat, Koteng menyuruh Senchai untuk berjanji, saat kuliah nanti, jangan biarkan pria lain mendekatimu. Senchai menjawab dengan tersenyum malu. Koteng sampai di universitasnya dan mulai kehidupan baru di asrama bersama teman-teman barunya. Koteng selalu menghubungi Senchai dengan cara menelpon Senchai setiap malam. Liburan kuliah pun tiba. Koteng dan Senchai kencan dan liburan bersama. Mereka jalan-jalan dan menikmati waktu mereka. Senchai tanya ke Koteng, apa kau benar-benar suka padaku? Koteng menjawab, iya, kau kan sudah tahu. Lalu Senchai bilang, aku tidak sebaik yang kau kira. Aku punya banyak keburukan. Senchai merasa insecure seperti cewek-cewek pada umumnya. Tapi Koteng salah paham mengartikan maksud Senchai. Koteng malah mengira Senchai tidak suka padanya. Koteng takut akan ditolak dan Koteng sadar dirinya hanya seorang pengecut di depan wanita yang dicintainya. Koteng dan Senchai menerbangkan lampion. Di saat mau menerbangkan, Koteng mengungkapkan perasaannya. Senchai mau menjawabnya, tapi Koteng takut untuk ditolak dan menyuruh Senchai untuk tidak menjawabnya. Padahal di sini Senchai terlihat senang dan mau menerimanya. Karena Koteng merasa dirinya lemah, Koteng memutuskan untuk mengadakan kompetisi tarung di kampusnya untuk menunjukkan sisi kuatnya ke Senchai. Koteng menelpon Senchai untuk datang menonton, tapi Senchai terlihat tidak senang. Hari kompetisi tarung tiba. Senchai datang karena khawatir keadaan Koteng. Setelah selesai tarung, Senchai memarahi Koteng karena sifat kekanak-kanakannya. Mereka pun bertengkar. Koteng pergi meninggalkan Senchai. Senchai bilang ke Koteng, bodoh. Koteng menjawab, aku memang bodoh mengejar-ngejarmu selama ini. Setelah kejadian itu, Koteng melanjutkan hidupnya dengan kegalauannya, sedangkan Senchai berhubungan dengan Aho, tapi hanya sebentar karena Senchai tidak mencintai Aho. 2 tahun setelah itu, di Taiwan terjadi gempa. Koteng menelpon Senchai, menanyakan apa dia baik-baik saja. Senchai di sini kelihatan sudah punya gandengan. Di sini dijelaskan sudah 2 tahun sejak pertengkaran itu, Koteng tidak pernah menghubungi Senchai. Di malam itu, mereka mengenang kenangan-kenangan indah di masa lalu. Di saat obrolan itu, Senchai bilang ke Koteng, terima kasih karena sudah mencintaiku. Koteng membalas, terima kasih karena kau telah membiarkanku mencintaimu. Singkat cerita, Koteng sudah lulus. Koteng sekarang menjadi seorang penulis buku, dan para sahabat Koteng yaitu Shao menjadi sales di perusahaan mobil, Lau menjadi penjaga perpustakaan, Aho jadi agen asuransi, dan Bochi, dia nekat kuliah di Amerika walaupun dia tidak bisa bahasa Inggris. Oh iya, ada satu lagi yaitu sahabat Senchai. Dia bernama Wan. Wan sekarang menjadi pembuat kartun yang terkenal dan sukses. Dari Wan kita bisa belajar, orang yang akan jadi sukses bukan orang yang terpintar di sekolah, melainkan orang-orang yang terus bekerja keras. Saat Koteng sedang mengetik, Koteng mendapat undangan pernikahan dari Senchai. Koteng bersiap-siap menghadiri pernikahan Senchai. Koteng duduk bersama teman-temannya di acara pernikahan. Senchai dan pengantin pria datang. Senchai terlihat anggun dan cantik sekali.
Melihat itu, Koteng tidak sedih, melainkan perasaannya berkata, saat kau mencintai wanita, kau juga akan bahagia di saat dia bahagia menemukan pria idamannya. Kau pasti akan mendoakan mereka untuk bahagia selama-lamanya. Koteng dan teman-temannya foto bersama. Saat selesai foto, Lau bilang mereka ingin mencium Sencai. Tapi si pengantin pria punya syarat. Bila ada yang mau cium Sencai, cium aku dulu. Mereka pun kecewa. Tapi Koteng tanpa pikir panjang langsung menyosor pengantin pria. Di momen ini sangat mengharukan, karena Koteng mencium pengantin pria dengan membayangkan mencium Sencai dan mengenang masa-masa saat bersama. Di akhir film, kita ditunjukkan sebuah amplop yang bertuliskan, "Selamat bahagia wanita yang paling kucintai." Dan film pun berakhir. Ending yang mau seneng kasihan Koteng ditinggal nikah, mau sedih ya endingnya nggak jadi sedih karena Koteng sudah ikhlas. Jadi ya begitulah. Dan dari film ini kita belajar untuk bisa ikhlas, dan jika kita punya perasaan, jangan takut untuk mengungkapkannya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.